Artinya kita nggak pernah tahu apa ekspresi sesungguhnya di balik simbol senyum itu. Kemudian ini salah satu kisah korupsi yang paling tega ya mungkin ya. Robek kocek tamu Tuhan. Ya, korupsi haji. Ilustrasi ini adalah menggambarkan dan juga kritik yang sangat tajam dengan kenyataan yang luar biasa adanya orang yang mampu dan tega. Sosok Menteri Agama pada saat itu, Surya Dharma Ali, tengah merajut dolar dari jubah jamaah haji. Suatu metafora yang bukan lagi cuma metafora, ini udah seperti mendekati kenyataan aslinya gambar ini. Ya, di video ini kita akan sama-sama belajar gimana aku mengagumi sosok ini, seorang desainer atau ilustrator media ternama di Indonesia. Bukan tanpa alasan aku mengagumi karyanya. Karyanya bisa membuat orang yang tidak terlalu mengerti politik, ekonomi, atau isu sosial lainnya jadi lebih mudah memahami hanya karena melihat visualnya. Kendra Paramita. Dia adalah salah satu ilustrator atau desainer favoritku di Indonesia. Karya-karyanya selalu menarik, menohok, namun tetap estetik. Kira-kira itulah 3 kata sifat yang paling terlintas di benakku ketika melihat karya-karyanya. Bukan tanpa alasan. Ada banyak tutorial membuat desain atau ilustrasi yang menarik. Ada banyak tutorial membuat desain atau ilustrasi yang mudah dipahami. Namun tidak mudah menggabungkan visual yang menarik sekaligus dipahami oleh masyarakat umum yang tentu punya pengetahuan dan perasaan yang berbeda-beda. Mari kita tes. Aku dan kamu yang menonton video ini tentu memiliki selera estetik yang berbeda, pemahaman politik yang berbeda, pengetahuan ekonomi yang berbeda. Namun, mari kita sama-sama menilai gambar-gambar di slide berikut ini. Apa kira-kira yang kamu pahami ketika kamu melihat ilustrasi ini? Kemungkinan besar, terlepas kamu tahu atau tidak tahu, ada drama politik apa yang terjadi di dalam sana. Melalui ilustrasi ini, kita bisa menarik kesimpulan yang mungkin sama, yaitu Pak SBY ingin menghapus tokoh PKS ini dari koalisinya. Cuma mungkin Pak SBY lagi ragu-ragu, mau ngapus nggak ya? Dilihat di situ ada tombol delete yang masih dalam bentuk tanda tanya, belum dipencet. Mungkin kalau pada saat itu sudah dihapus dia dari koalisi atau partnernya, bisa jadi sosok itu bukan lagi di layar iPad yang masih di-delete, tapi mungkin sudah dalam icon recycle bin atau mungkin dalam tong sampah. Anyway, you can correct me if I'm wrong karena aku nggak terlalu mendalami isu politik. Selanjutnya, kita lihat cover ini. Simsalabim Jenderal Sim. Wow, judulnya aja udah menarik. Aku menilai ini sangat-sangat cerdas. Berita korupsi pasti udah sering. Namun, Kendra Paramita selalu punya cara baru dalam memvisualisasikannya. Bukan lagi cuma uang, bukan lagi cuma gambar sendok disuap. Kita lihat gambarnya, alat tes SIM, simulasi SIM yang dikendari Bapak DS ini memiliki track di TV-nya. Dan track ini memiliki penghalang seperti pada tes SIM yang sebenarnya. Namun yang membedakan adalah penghalang ini diganti dengan tulisan KPK. Jadi dia harus menghindari rintangan dari adanya KPK ini. Ya, kurang lebih itulah story yang diangkat pada edisi itu. Lalu ini, dengan judul Panas Dingin Jokowi Mega. Kita tahu Jokowi Mega adalah harusnya satu geng, satu koalisi. Ya, harusnya sosok Jokowi juga ada karena ada Mega. Ya, aku tidak terlalu mengerti dalamnya gimana. Tapi di sini kita lihat, kita jadi penasaran dan mungkin mengetahui bahwa pada saat itu ada hubungan yang mungkin sedang renggang antara Bapak Jokowi dengan Bu Megawati. Yang mungkin aja hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Tergambar dari lirikan maut kedua sosok itu, namun dengan ekspresi mulut tersenyum. Senyum yang dilapisi dengan kertas dan layar handphone. Artinya kita nggak pernah tahu apa ekspresi sesungguhnya di balik simbol senyum itu. Kemudian ini salah satu kisah korupsi yang paling tega ya mungkin ya. Robek kocek tamu Tuhan. Ya, korupsi haji. Ilustrasi ini adalah menggambarkan
dan juga kritik yang sangat tajam dengan kenyataan yang luar biasa adanya orang yang mampu dan tega. Sosok Menteri Agama pada saat itu, Surya Dharma Ali, tengah merajut dolar dari jubah jamaah haji. Suatu metafora yang bukan lagi cuma metafora, ini udah seperti mendekati kenyataan aslinya gambar ini. Itu adalah beberapa contoh ilustrasi yang dibuatnya pada periode 2010 sampai 2015. Lalu bagaimana dengan karya-karya terbarunya? Mari kita lihat. Karantina suka-suka. Ya, ini momen Covid ya. Kita tahu ada sejumlah oknum yang punya akses, entah itu anggota DPR atau mungkin pesohor atau public figure, ternyata bisa mengakali karantina. Tergambar pada ilustrasi ini, orang bisa kabur dari suatu tempat yang harusnya terkontrol, tertutup, namun tetap bisa tembus dari dinding kali ya. Oke, ini lebih baru lagi. Muda, kaya, tersangka. Crazy Rich dadakan yang sering muncul di sosmed atau TV ternyata adalah salah satu bentuk kedok dari pencucian uang. Wajah-wajah ini sering muncul dalam konten yang sifatnya memamerkan kekayaan. Mungkin ada makna terselubung dari ekspresi yang mereka gambarkan, cuma aku belum membaca artikelnya, jadi kurang bisa membahas lebih. Yang jadi pertanyaan, gimana caranya Tempo, khususnya Kenda, bisa membuat karya-karya ilustrasi yang luar biasa seperti ini? Dalam perayaan 50 tahun Tempo, 6 Maret 2021 kemarin, redaksi Tempo membuka cerita dinamika pembuatan cover story majalah Tempo. Ilustrator Tempo, Kendra Paramita, mengatakan, ide awal itu didapat dari rapat opini redaksi terhadap suatu isu. Dari rapat opini itu mereka punya banyak angle. Semacam opini Tempo dalam memandang permasalahan. Itu udah kayak ekstrak deh. Dari situ kita bisa visualisasikan. Kita cari kata kuncinya, kita racik, kita olah, kita otak-atik keyword untuk membuat perumpamaan. Dan di lain kesempatan, Bang Kendra juga pernah berkata, dari diskusi dengan editor desain dan juga penulisnya, lahirlah beberapa rancangan sampul dalam bentuk sketsa. Kemudian diajukan ke pemimpin redaksi. Pimret menentukan pilihannya, eksekusi pun dimulai. Isu-isu yang abstrak sifatnya. Jadi kayak korupsi, politik, bisnis, itu kan semua abstrak kan, nggak ada wujud konkretnya kan gitu. Nah, makanya kita perlu menggunakan metafora, perumpamaan, simbol-simbol seperti itu, dan itu sangat bisa dilakukan oleh ilustrasi. Disitulah justru kekuatan ilustrasi. Menurut opini pribadiku, kekuatan Tempo dalam menggali berita dan juga berani memvalidasi dari berbagai narasumber dari berbagai sisi membuat artikel Tempo kuat dalam menyajikan fakta dan sudut pandangnya dalam tiap artikelnya. Membaca berita dan investigasi hasil para jurnalis Tempo membuat kita mampu mendapat penyegaran informasi atas apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini. Seringkali aku bisa membaca dan memahami sisi lain yang tidak pernah terungkap di media massa dan media online kebanyakan. Berbicara soal teknis, ilustrasi-ilustrasi Kenda didominasi dengan teknik digital painting dengan tablet drawingnya. Didominasi warna-warna yang tidak terlalu ngejreng alias saturasi rendah dengan elemen tekstur yang tipis. Menurutku, tekstur ini memang seringkali dipakai untuk membuat kesan yang raw atau otentik alias apa adanya. Mungkin sejalan dengan style Tempo yang selalu menulis apa adanya sesuai temuan tim jurnalisnya. Mengenai warna pada ilustrasinya mereka, warna-warna ini adalah warna-warna yang tidak terlalu ngejreng, dan ini cukup favorit bagiku karena objek orang dan benda dalam metafora yang mereka buat itu sudah kuat secara visual. Udah nggak perlu lagi warna-warna kuat saturasi tinggi yang bisa bertabrakan dengan warna utama logo Tempo, merah. Kalau aku perhatikan lagi, pemilihan warna mereka selalu harmonis. Dan menurutku, aku coba ekstrak warna-warna mereka, cenderung didominasi warna-warna complementary, triad, dan compound. Kita tidak akan bahas soal itu di video ini. Kembali ke ilustrasinya lagi, semuanya epic menurutku. Lihat di sini bagaimana
Ilustrasi menggambarkan pembangunan proyek kawasan industri hijau di Kalimantan Utara yang terhambat. Namun dengan adanya dua sosok ini, Pak Luhut dan Pak Boy Thohir turun tangan secara langsung untuk menyelesaikan proyek yang izinnya sudah keluar sejak 2012. Namun dinilai tidak ada progres. Desain covernya disusun dengan mengedepankan unsur kesederhanaan, singkat, padat, dan mudah dimengerti oleh publik, bahkan yang awam seperti saya. Semoga karya-karyanya akan terus mengilhami dan juga memberi pandangan bagi warga negara Indonesia untuk menilai suatu hal dan isu di negara ini menjadi lebih transparan. Mari kita nikmati karya-karyanya yang lain. Terima kasih.